Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanur Rahman dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin sedikit menjelaskan kaidah fikih mengenai idza batala syai'un batala ma fi dhamni. Apabila sesuatu itu batal, maka batal apa yang ada di dalamnya. Dasarnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang benar yang disetujui oleh kedua belah pihak." Maksud dari kaidah fikih muamalah di atas, apabila dalam berinteraksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula yang ada di dalamnya. Karena kata batal yang dimaksud adalah batal lawan kata dari sah. Kaidah ini bisa pula dengan rumusan sebagai berikut. Apabila sesuatu yang membuatnya batal, maka muatannya juga batal. Abdul Karim Zaidan mengatakan, apabila dalam suatu kepemilikan terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya tetap dengan tetapnya hukum tasarruf yang mencakupnya. Hukum langkah-langkah itu batal jika hukum tasarruf yang mencakupnya batal. Misalnya, apabila dalam jual beli, si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Begitu pula apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian dua belah pihak membatalkannya, maka batal pula hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad tersebut. Penerapan kaidah fikih muamalah, idza batala syai'un batala ma fi dhamni. Apabila sesuatu itu batal, maka batal apa yang ada di dalamnya. Contohnya, jika si pembeli membatalkan harga yang telah ditetapkan, batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Misal antara si A dan si B bertransaksi, si A kemudian membatalkan barang yang telah dibelikan kepada si B, berarti akad tersebut tidak sah karena pembeli sudah membatalkan akad tersebut. Kemudian apabila dua orang mengadakan akad, kemudian dua di antara mereka membatalkannya, maka batal pula akad yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk akad jual beli dapat dibatalkan oleh si pembeli dalam masa ikhyar, baik ikhyar majelis, ikhyar syarat, dan ikhyar aib. Misal si A ingin membeli handphone kepada si B, kemudian si B mengatakan definisi barang tersebut seperti apa, kondisinya seperti apa, dan harganya berapa. Kemudian si A ingin membayar handphone tersebut, tapi setelah dibayar, kemudian si A mengecek kembali handphone apakah sesuai dengan yang dikatakan dengan si B, tapi ternyata yang dikatakan penjual itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, yang dikatakan penjual itu tidak sesuai dengan barang yang diterimanya. Nah, kemudian si pembeli ini ingin membatalkan akadnya, maka hal tersebut batal akadnya karena sesuatu itu tidak dikatakan dengan pasti. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.